Ini adalah masa fitnah yang paling hebat, masa fitnah yang paling berat. Tidak itu. Jadi antisipasinya apa? Wajib dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu ya tak bisa. Wajib dengan ilmu sehingga kita tahu, oh nak bisa nih, kelompok ini nggak bisa, organisasi ini tidak boleh. Kita tahu jadinya, saya harus mendudukkan diri saya. Karena ada ilmu, kita tahu, oh ini yang baik, ini yang bagus. Sekian macam, ada 120 organisasi dan kelompok belajar dakwah agama yang ada di Pekanbaru ini, yang menurut ilmu yang sudah saya dapatkan, hanya 21 yang bagus umpama ya. Hanya 20 saja yang bagus, hanya 15 saja yang bagus. Akhirnya dia merapat bergabung dengan tempat-tempat itu. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Ini yang paling merata sekarang ya. Fitnah duhai mak terberat di fase keempat sesuai dengan firman Allah juga dalam surat 55, yaitu kesyirikan. Ya, ini asyirk. Asyirku, kesyirikan. Bapak, Ibu yang kami muliakan, syirik bukan hanya masalah orang berdukun-dukun saja. Syirik bukan masalah orang percaya dengan ramalan-ramalan saja. Syirik bukan masalah orang belajar ilmu sihir, belajar ilmu santet, belajar ilmu black magic saja. Syirik bukan masalah jimat-jimat saja, pesugihan segala macamnya. Syirik bukan hanya masalah seseorang itu memiliki keyakinan adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah saja. Tetapi syirik yang paling luas sekarang ini adalah syirik dalam masalah manusia menganggap bahwa ada orang, ada makhluk yang berhak mengatur hidup kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ada makhluk ya, yang berhak membuat dan memproduksi hukum dan undang-undang selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan itu dianggap sudah benar, dianggap sudah baik, dianggap sudah bagus, bahkan ini kesyirikan terbesar itu adalah demokrasi. Itu kesyirikan terbesar yang hampir membungkus seluruh dunia. Demi Allah, ketika ayat 55 dari surat An-Nur terwujud, demokrasi hilang sehilang-hilangnya. Ketika fase kelima nanti tegak, maka kesyirikan demokrasi hilang selama-lamanya. Karena demokrasi sendiri adalah kesyirikan yang nyata. Inilah fitnah yang besar dan berat. Setiap negara sekarang disuntikkan. Yang tidak demokrasi teroris, yang anti demokrasi teroris. Buya Uzma ini enggak takutkah dia masuk penjara? Begini ya, kalau antum tanyakan, saya kemarin milih enggak? Milih saya. Saya ajak umat untuk ikut nyoblos 2019 kemarin ya. Saya ajak umat itu ikut nyoblos. 2024 bagaimana? Ya lihat pula keadaan nanti. Dulu saya ngajak umat golput, kemudian saya setelah itu menghalau dan mengajak umat untuk pakai demokrasi. Loh, itu kan syirik, Bu ya. Saya sudah umpamakan waktu itu. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam punya kapal besar yang di dalamnya kita bisa mengibadahi Allah secara utuh. Ternyata kapal itu sekarang sudah dilarikan musuh dan hilang. Kita nggak boleh pakai kapal itu lagi. Sementara posisi kita masih di atas laut mengapung-apung. Untuk eksistensi kita dan bertahan hidup, ternyata kita dapati ada bangkai ikan paus mengapung-apung di permukaan laut. Bangkai itu busuk apa tidak? Berulat apa tidak? Macam-macam yang tak baik ada dalam bangkai. Baunya sampai kepada isinya busuk semua. Tapi itu cuma yang ada di permukaan laut yang bisa kita panjat. Kalau kita ibaratkan kita ini makhluk kecil ya, manjatlah kita di atas itu. Karena kita nggak punya kapal, supaya masih bisa bertahan hidup, kita harus naik dulu, panjat dululah kapal itu, walaupun dia busuk. Nah demokrasi itu kayak gitu Pak.
Cuma itu yang ada sekarang untuk mempertahankan eksistensi kita, umat Islam. Ya sudah, sementara pakai itu dulu. Tapi kalau nampak kapal kita sudah muncul, sudah hadir, maka wajib tinggalkan bangkai tersebut dan pindahlah ke kapal yang kokoh itu. Dan kapal itu Allah janjikan akan datang lagi menjemput kita. Walaupun berteriak-teriak musuh Islam, anti kapal Islam, yaitu khilafah Islamiyah ya, anti ya terserah mereka teriak-teriak. Ibarat orang-orang pencinta kegelapan, vampir, Dracula, antu pocong, wewe gombel, siluman dan sontoloyo dan lain-lainnya bermunculan. Dan mereka paling takut matahari terbit dan mereka paling benci matahari terbit. Biarin mereka benci, pasti matahari tetap terbit pada waktunya, betul tidak? Maka khilafah Islamiyah juga pasti muncul walaupun mereka enggak suka. Yang enggak suka itu adalah musuh-musuh Islam, orang munafik, enggak suka, tapi akan tetap muncul matahari, bersinar. Nah, dengan ini kami katakan sekarang kita yakin demokrasi adalah sebusuk-busuknya kendaraan, tetapi cuma itu saat ini yang bisa, yang ada, jangan dilepas pula. Ngerti sampai sekarang? Sampai di sini ngerti? Walaupun dalam keyakinan kita demokrasi ini sangat busuk, demokrasi ini sangat menjijikkan, sangat bau, sangat tidak layak dan tidak pantas. Hanya itu yang ada, gimana lagi? Terpaksa kita harus memanjatnya dan memakainya. Walaupun kadang-kadang kita tenggelam, udah sampai di atas, ada ombak sedikit, tenggelam masuk, dia muncul lagi. Menderita kita di atas demokrasi. Cuma itu yang ada, ya sudah, naiki dulu sementara. Jadi jangan ditinggalkan panggung politik, kalau masih bisa kita pakai, kita bisa perjuangkan, jangan ditinggalkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu semuanya. Tapi dalam hati kita wajib tetap yakin bahwa demokrasi busuk. Demokrasi ini menjijikkan dan bau. Walaupun begitu, hanya itu yang ada, kita pakai dulu. Nah, paham sekarang? Ibu kalau nyasar di hutan, nggak punya apa-apa, perut lapar, nampak oleh kita anak babi kejepit atau keimpit pohon kayu, dan cuma itu yang bisa kita makan, kira-kira kita makan nggak? Kita makan nggak? Kita makan, karena mempertahankan hidup ini adalah asas utama agama. Jadi kalau nggak ada lagi makanan yang lain, yang ada cuma itu, ambil anak babi tersebut, makanlah dia sebatas untuk menyampal perut saja, ya. Habis itu buang sisanya. Mudah-mudahan nanti ketemu makanan yang lain yang halal, yang baik. Buang, jangan sepenuhnya diambil. Jadi dalam kondisi kita terjepit, terdesak, sangat-sangat darurat dan emergensi, yang diharamkan pun boleh, tapi hanya saat itu saja. Paham Bu? Paham? Oke ya. Jadi demokrasi adalah syirik, dan ini yang membungkus dunia. Fase fitnah terberat di fase keempat adalah kesyirikan. Makanya Allah berfirman di surat An-Nur ayat 55. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Saat fase kelima nanti wujud, saat khilafah Islamiyah nanti hadir, tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi, demokrasi hilang. Gitu loh ya. Tidak ada lagi kesyirikan. Karena demokrasi memegang pemerintahan, memegang politik, memegang urusan kehidupan dan sebagainya. Itulah dia demokrasi, kesyirikan terbesar di akhir zaman. Ini dah fitnah Duhaimah nomor 4, kesyirikan. Dah. Terus yang terakhir, dan inilah fitnah Duhaimah puncak. Cuma saya katakan, yang ini 1, 2, 3 di bidang fisik, yang ini 1, 2, 3, 4 dan 5 secara iman dan agama. Sejak dari awal ini sudah mulai ada dan terus meningkat. Puncaknya adalah Dajjal muncul, yaitu kemurtadan.
kemurtadan. Riddah. Ya, ar-riddatu, kemurtadan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, demi Allah, untuk yang keseluruhan ini solusinya kata Rasulullah, kamu wajib bersabar. Bersabarlah. Jangan sampai kamu jangan sampai kamu wajib bersabar. Pegang erat agama, sepahit apapun, sepanas apapun. Al-qabidu lil islami yawma idzin kal qabidi 'alal jumrah. Orang yang berpegang erat-erat dengan Islam pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Seperti menggenggam batu bara yang menyala. Apa rasanya menggenggam batu bara yang menyala? Panas. Tapi mati nggak kita kalau kita genggam batu bara? Mati nggak kita? Tapi panas. Bukan nggak panas. Mulut menjerit, mata mengeluarkan airnya, ya. Tapi tetap harus dipegang. Dilepas, maka lepaslah kita dari agama kita. Dipegang terasa sangat panas dan membakar, tapi kita tidak akan mati. Jadi begitulah ujiannya di akhir zaman ini. Kita wajib benar-benar sabar. Al-qabidu lil islami yawma idzin kal qabidi 'alal jumrah. Orang yang berpegang erat pada masa itu dengan agamanya seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Panas, Pak. Panas. Fase keempat loh ya. Fase keempat, berat. Karena berat itu dapatkan hal-hal yang hebat berikut ini. Karena berat dan dia bisa bersabar. Karena berat tapi dia bisa bersabar. Sampai sini paham? Lalu Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Gitu. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk surga hanya dengan sholat, hanya dengan bayar zakat, kita dengan puasa, lalu kamu pikir kamu masuk surga karena kamu sudah jilbab, karena kamu sudah hafal Quran, kamu pikir kamu masuk surga, sementara kamu tak lulus ujian ba'sa, dharra dan zulzilu. Jadi ini pasti akan datang kepada kita, ya, pasti Allah akan ujikan kepada kita dan kita sedang menjalaninya saat ini. Fitnah Duhaimah. Kalau melihat dari fitnah Duhaimah ini, solusi benteng yang pertama apa? Jelas, benteng pertama adalah ilmu. Ini benteng pertama umat Islam adalah satu, ilmu. Dengan itu baru tahu oleh kita kata-kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Ilmu dia yang akan melindungi dan menjagamu, sementara kalau harta kamu yang wajib melindungi dan menjaganya. Kalau ilmu, kalau kita sudah berilmu, Pak, apapun bentuknya kita sadar ini yang udah ujian, saya tak boleh. Kalau kita berilmu, kemaksiatan, aliran sesat, kemunafikan, kesyirikan, kemurtadan, kita tidak akan bisa terkena. Dia lebih hebat lagi daripada tameng perisainya Kapten Amerika, ibaratnya begitu ya. Saking kokohnya ilmu pelindung kita. Tentu saja dengan batu dasar, pondasi dasarnya tetaplah sabar. Setelah kita berilmu, ya, kemudian amal soleh, perjuangan, doa dan tawakal. Iya, ilmu, amal, doa dan tawakal. Sabarlah dalam ilmu, sabarlah dalam amal, sabarlah terus berdoa, sabarlah terus dalam bertakwa. Sabar. Sehingga kata Rasulullah, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman. Lihat ini hadisnya. Nabi memulai hadisnya itu dengan isbiru, bersabarlah kamu, isbiru, ya. Bersabarlah, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun la ya'ti 'alan nasi zamanun
Bersabarlah kamu, sesungguhnya takkan datang kepada manusia nanti suatu zaman, yaitu zaman fase keempat ya, illalladzi ba'dahu syarrun minhu, illalladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Ini dia. Lihat, kuncinya cuma ini, sabarlah kamu. Kita berilmu, kita beramal, kita berdoa, kita tawakal, semuanya butuh sabar. Lah orang kalau nggak sabar, walaupun ilmunya setingkat ulama, setingkat kiai, setingkat apalah pokoknya, tapi dia nggak sabar ya, nggak tahan juga. Tergoda juga dengan fulus, diiming-imingi jabatan, akhirnya dia tergoda juga, ya sudah ke bawah, percuma aja dia orang berilmu. Jadi harus sabar, Pak. Ya, begitu juga dia beramal, dia udah sholat, dia udah puasa, dia udah ibadah, dia segala macamnya, tapi nggak sabar, lama-lama rontok dan runtuh juga dia. Begitu juga dia doa, tapi belum dikabul-kabulkan. Kok Islam belum menang-menang? Kok kita selalu dikibuli, dipedaya, kok segala macamnya? Nggak sabar dia, berhenti dia berdoa, ya nggak bisa juga. Ya, kemudian tawakal, ya aku tawakal, tapi lama-lama rontok juga tawakalnya, karena nggak sabar. Tawakal dan seluruhnya butuh isbiru, kamu wajib bersabar, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, baik, saya rasa pembahasan ini cukup mudah dimengerti hendaknya. Amin. Yang nggak ngerti kita diskusi, yang kurang paham jangan disimpan, bawa pulang nggak paham itu menimbulkan syubhat. Silahkan diskusikan, silahkan tanyakan. Tafadhol, kalau ada yang akan kita diskusikan, masuk 1/4 jam sebelum jam 11 ya, adalah ruangan dan ruang diskusi kita. Tafadhol. Bagi yang ingin menulis, tulis pertanyaannya, ditunggu di meja kita di depan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Tanya. Silakan Pak Ketua. Dari fase yang ada ini setelah khilafah itu berarti itu hari kiamat. Baik. Iya Ustaz. Langsung tanya aja. Terima kasih. Yang khilafah kelima itu langsung katanya hari kiamat. Pengetahuan yang saya tahu bahwa kiamat itu akan diturunkan karena tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah saja, tak ada lagi. Berarti setelah khilafah yang itu masih ada fase lagi yang betul-betul orang semuanya fasik gitu. Terima kasih. Dia kemudian juga tanya Imam Mahdi itu posisinya di mana tuh? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Coba Bapak perhatikan kembali, startnya Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, itu start. Ini kita buat finish. Ini memang akhir. Start keberadaan umat Nabi Muhammad, start akhir dari umat Nabi Muhammad. Finish. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Di penghujung fase keempat ini muncul 4 fitnah, tanda besar kiamat. Ya. Di sini di fase kelima, ini adalah fase-fase emas dan manusia hidup bagaikan dalam surga di sini ya. Di sini muncul tanda besar kiamat yang kelima, keenam dan ketujuhnya di sini. Ketujuhnya di sini. Sekaligus menjadi penutup fase kelima. Nah, coba lihat. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Tanda besar kiamat yang keenam, Allah munculkan binatang atau makhluk raksasa dari dalam perut bumi. Itu dalam Al-Quran ya, surah An-Naml ayat 82. Nama binatang itu Dabbatul Ardi. Nah, tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu angin lembut bertiup dari Yaman. Angin lembut bertiup dari Yaman. Angin ini berbau wangi kasturi. Baunya wangi kasturi, lembut, sejuk.
Tapi ternyata angin itu adalah angin kematian. Angin kematian. Seluruh orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad, walaupun imannya cuma seujung kuku, di berbagai belahan bumi manapun dia berada, walaupun dia dalam gua, di gunung, di lembah, di mana saja dia berada, asal dia beriman, umat Nabi Muhammad, angin lembut ini tanda besar kiamat yang ketujuh ya, akan sampai pada orang itu. Ketika dia tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, di situ, di tempat itu langsung dia meninggal dunia. Maka serentaklah seluruh orang Islam meninggal dunia. Orang Islam yang beriman ya. Nah, tanda besar kiamat yang nomor 8, 9, 10 disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah, yang tidak tahu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Imam Mahdi di mana munculnya? Imam Mahdi sebelum Dukhan. Al-Mahdi di sini. Ya. Ada beberapa riwayat yang agak sedikit saya ragu, sebelum Dukhan atau setelah Dukhan. Tapi kalau saya pribadi, saya yakin munculnya Imam Mahdi sebelum Dukhan. Imam Mahdi muncul terlebih dahulu, barulah Dukhan. Dukhan ini kapan terjadinya? Ketika bumi mengalami hantaman meteor yang dahsyat. Nah, ini meteor. Nah, akibat dari meteor yang dahsyat ini, bumi mengalami Dukhan. 40 hari 40 malam, bumi gelap gulita. Ya, setelah itu teknologi terhenti. Semua teknologi yang memanjakan kita hari ini terhenti secara seluruhnya. Paham Pak ya? Oke. Insya Allah jelas. Yang macam ini itu yang saya maksud. Jadi kalau kita masih ada yang ragu-ragu, silahkan ditanyakan supaya keraguan itu hilang. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan keraguan tadi, apa kita sekarang saat ini sudah masuk di fase keempat dalam ujian, kata Ustadz, kalau tidak diuji tidak masuk surga. Saya khawatir kita belum diuji seperti kata Ustadz tadi, berarti kita tidak akan masuk surga. Mohon penjelasan, terima kasih. Ya. Allahu Akbar. Sekarang kita hidup di Indonesia. Bapak sebagai umat Nabi yang beriman, merasa kita sedang diuji nggak di Indonesia ini sekarang? Merasa atau tidak? Ya. Kalau Bapak orang beriman, umat Nabi Muhammad, Bapak pasti merasakan ujian. Apa ujiannya? Nggak perlu saya rinci satu-satu bagaimana kita dizalimi, bagaimana para ulama kita disakiti, bagaimana Islam dianaktirikan di sini, bagaimana kita betul-betul merasa apa? Ada nggak rasa iba di hati Bapak? Ada nggak rasa sedih? Ada nggak rasa geram? Ada nggak rasa? Kalau ada Bapak orang beriman. Tapi kalau tak ada, maaf, saya katakan Bapak orang Islam. Tapi kalau ada Bapak orang beriman, itulah ujiannya untuk sekarang ini Pak ya. Itulah ujiannya. Orang semakin kuat imannya, dia semakin merasa panasnya ujian itu. Seperti kata hadis tadi, seperti menggenggam batu bara. Apalagi para aktivis, para pejuang, para dai, para ulama, ya, ini yang paling merasakan sekali panasnya bara berpegang erat dengan Islam di akhir zaman ini. Tapi Pak, kalau agak panjang lah umur Bapak, agak 5 tahun lagi ke depan, Bapak akan merasakan semuanya lebih nyata. Lebih nyata seperti Rohingya, seperti Suriah, seperti Cina, seperti apa. Kita akan semuanya merasakan peperangan meledak di seluruh muka bumi. Yang melakukannya adalah pemimpin dan pengusaha kafir di muka bumi ini kepada umat Islam yang beriman. Itu akan kita rasakan. Dan itu tidak bisa dielakkan Pak. Mungkin saja kita akan termasuk korban di antara kejadian yang berat itu nanti. Kalau sekarang masih bersifat fiktif, masih bersifat apa namanya? Ibaratnya matahari baru sengatan panasnya aja baru. Belum mataharinya menghantam kita lagi. Ya Pak ya. Puncak daripada fitnah Dajjal lepas. Dajjal muncul ke tengah-tengah kita. Mungkin begitu Pak. Silakan kalau ada yang lain. Baik, sebentar Bang, kita sisakan sampai jam 11 ya Ustaz ya. Jadi buat yang akhwat silakan siapkan pertanyaannya setelah ini. Buat yang akhwat bagi yang ingin bertanya, silakan. Tapi abang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang Dukhan.
Kata Ustadz tadi dukhan ini akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Jadi yang ingin saya tanyakan, kita ini diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi bagaimana kita cara menentukan masuknya 5 waktu sholat fardu? Sekian. Iya. Pada masa itu semua jam mati. Semua jam yang bergerak mati. Orang tidak bisa menentukan kapan masuknya waktu karena orang tidak tahu sudah malam, ini sudah siang, orang tidak tahu. Lagi pula, andailah kita jam 12 siang, saking padatnya massa debu dan asap yang bersatu di permukaan udara, jarak telapak tangan kamu dekatkan ke wajah kamu. Pada itu tengah hari siang bolong ya. Kamu tak mampu melihat apa-apa saking gelapnya. Dan itu terjadi 40 hari 40 malam. Pertanyaan tadi, kita kan umat Islam, wajib sholat 5 waktu. Bagaimana kita melaksanakannya? Kita nggak tahu ini udah subuh, ini udah zuhur kah, ini udah asar, nggak tahu. Jawabannya itu ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Bagaimana kami bisa menentukan waktu sholat? Bagaimana cara Nabi menjawab? Takdiruna laha qadraha. Saat itu kalian memain kira-kira. Kalian kira-kira aja. Ini kira-kira subuh nih. Ini kira-kira zuhur nih. Main kira-kira aja. Kemana arah kiblat kita? Kalau memang kita di luar rumah, kita main kira-kira. Tapi rasanya akan ada yang berani main keluar itu. Mata pedih minta ampun. Karena debu ya. Debu dan asap itu nyatu. Masker yang kayak gini nih nggak lawan ini. Asap masuk. Kalau debu oke lah, bisa dilindungi oleh masker. Tapi kalau asap masuk. Dukhon, arti dukhon apa? Asap. Dari mana asap itu datangnya? Dari langit. Ternyata ayat menyebutkan adalah batsyatul kubra dalam ayat. Ya, hantaman yang besar. Maka itu adalah meteor. Ini akan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat di muka bumi. Dan ini akan menyebabkan gelap gulita bumi ini segelap-gelapnya. 40 hari 40 malam. Bagaimana kami makan minum saat itu ya Rasulullah? Bagaimana makan minum kita saat itu? Kulkas enggak hidup. Ikan dan daging busuk dalam kulkas. Pasar tutup semuanya. Supermarket, minimarket segala macamnya bisa jadi udah dijarah orang. Bisa jadi ya, atau udah kosong. Lalu bagaimana makan minum? Pada masa itu kata Rasulullah sampai Dajjal keluar, orang-orang beriman makan minumnya saat itu hanyalah zikir. Ini aneh ya. Makan minum orang beriman cuma zikir. Saking nggak ada yang mau dimakannya. Disitulah orang beriman nanti berkata, ya, orang yang paling kuat iman setelah dukhon hilang, menjelang Dajjal muncul nih, dia lewat di atas depan kuburan. Apa katanya? Kalaulah aku yang ada di dalam kuburan, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya hidup di atas tanah. Padahal dia orang beriman. Dia orang beriman. Nah. Ya. Baik. Ada yang akhwat mau bertanya? Bagi yang akhwat ada yang mau bertanya? Enggak. Jika tidak ada, buat yang ikhwan masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita? Ya, masih ada waktu 6 menit. Kalau tak ada ya kita tutup lagi dengan doa. Ya. Boleh, Ustaz. Tutup lagi ya. Baik. Kira-kira perkiraan berapa tahun yang mulai dari kita ke dukun, kita ke dukun ke Dajjal, bisa dengan ilmu agama bisa di apa? Baik ya. Sekarang dari dukhon ke Dajjal lebih kurang 2 tahun. Dari Dajjal ke Nabi Isa ini bukan lebih kurang, ini pasti. Dalam hadis ini 1 tahun tambah 2 bulan tambah 2 minggu Nabi Isa turun. Dari Nabi Isa ke Ya'juj Ma'juj hanya hitungan beberapa bulan. Beberapa bulan. Ya. Setelah itu Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah, masuklah kita fase kelima. Jadi kalau dari sini aja dulu, ini 2 tahun, 3 tahun, anggaplah 4 tahun ya. Anggaplah 4 tahun. Kalau ini udah muncul pertama, sampai Ya'juj Ma'juj muncul,
4 tahun. Oke, dari kita Kano, ini tidak bisa kita pastikan. Kalau dikatakan tadi kira-kira, maka saya hanya mampu menjawab tanda-tandanya, sudah menjawab bahwa untuk kemunculan Al-Mahdi, tanda-tandanya hampir lengkap semua. Untuk datangnya hantaman meteor, tanda-tandanya juga sudah lengkap. Begitu. Apa kata Allah fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Qalu wa mata dhaka ya Rasulullah? Qal idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila sudah didatangkan bermunculan para penyanyi-penyanyi, dihadirkan musik-musik, konser-konser, diminum khamar-khamar, maka akan terjadi khasfun, penenggelaman bumi di mana-mana. Banyak terjadi penenggelaman. Wa qadfun, serangan hantaman meteor dari langit. Wa maskhun, terjadi perubahan bentuk. Maka untuk perangai itu yang paling terakhir benteng Islam di dunia adalah Arab Saudi, yang ada Makkah Madinahnya, yang menjalankan syariat Islam. Arab Saudi sudah melakukan itu semua sekarang. Betul tidak? Makanya saya katakan tadi, syarat-syaratnya dan tanda-tandanya udah lengkap. Tinggal nunggu hari aja lagi. Takut Bu? Takutlah. Takut Pak? Ya takutlah. Saya nggak takut. Saya juga takut. Tapi mau dikata apa? Harus dihadapi. Untuk bunuh diri kita, jangan coba-coba kekal di neraka. Bukan itu solusi yang selamat. Solusinya adalah ini, tetap dengan sabar. Tidak ada yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini pada gadis-gadis, kalau memang sudah selesai kuliah, cepat menikah supaya ada kawam yang akan melindunginya. Pada bujang-bujangan, kalau memang sudah selesai kuliah, ada penghasilan sedikit banyaknya, nikah cepat supaya jangan sampai menggantung. Mas Fatul. Ya. Cukup kan gitu ya. Ya, baik. Ya Allah ya Rabb. Saya sebenarnya sudah sejak menjelang Covid ya, sebulan 2 bulan menjelang Covid, saya sudah mulai mengurangi pembicaraan tentang masalah akhir zaman. Sudah mulai saya kurangi. Kemudian datang Covid yang makin jarang sekali. Saya hanya bicara sekarang tentang akhirat, tentang padang mahsyar, tentang surga, tentang neraka, tentang bagaimana nasib manusia segala macamnya. Itu yang banyak materi saya sekarang. Tapi ternyata sekarang udah mulai terbuka lagi pintu dakwah, orang undang, buka lagi judulnya ini. Ya udah nyampaikan lagi. Ya. Cuma tentu dengan update terkini ya, dengan update terkini. Tapi ya yang hadir segini, ya seginilah rezeki yang bisa menyimak dan mendengar. Setidaknya media ini yang nanti akan ikut membantu menyebarkan. Cuma nanti antum saya kasih amanah, kalau enggak haram antum sebarkan ya. Saya kasih amanah, kalau antum menyampaikan, sampaikan secara utuh. Kalau tidak antum enggak usah sampaikan. Jangan dipotong-potong, nanti mana bagian yang bisa membahayakan ustadz ini, itu yang kita publikasikan. Antum mikir juga lah. Banyak dai-dai kita itu celaka gara-gara sebahagian anak muda yang kurang, yang sumbu pendek. Diambilnya titik-titik yang paling berbahaya, itu aja yang dipublikasikan. Sehingga pengunjungnya banyak, subscribernya banyak, dia dapat fulus, ustadznya ketangkap. Itu kan nggak baik, sangat tak baik ya. Jadi tolong para pemuda kita dukung upaya baik antum, tetapi hati-hati juga periksa mana yang perlu di-cut-cut, ya, mana yang perlu disaring-saring. Itu ada pembicaraan yang sifatnya internal, ada yang sifatnya boleh disebarluaskan. Demikian saja, mungkin kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, saya mengajak kepada antum semua, bila antum bersuka cita kalau saya ajak beramal soleh, saya sangat senang dan sekali dan bangga bahagia. Sekarang pesantren kami di Payakumbuh menerima murid baru untuk tamatan SD dan tamatan SMP, putra dan putri. Putra di tempat saya tinggal sekarang, yaitu di Sari Alaweh, dan putri adalah di tengah kota Payakumbuh.
Nama adalah Ma'had Mulazamah Al-Huffaz. Ma'had Mulazamah Al-Huffaz. Silahkan untuk melihat survei ke sana. Seandainya senang Bapak Ibu anak-anaknya kita didik di sana, karena saya juga ikut mengajar di situ. Bahkan jadwal saya ngajar tuh boleh katakan full. Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh ngajar. Sebelum mulai lagi dakwah, dalam 1 minggu itu 6 hari ngajar. Nah, ini cara kita untuk menyiapkan generasi di situ. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang kami cintai, masjid kita ini sedang membangun. Ada bagian di luar juga sedang digarap. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan, bantulah pembangunan masjid kita ini. Ini masjid raya nomor 1 yang ada di Pekanbaru. Ya, nomor 1 kita rawat. Jadi ada nama kita di sini baiknya. Ada nama kita di sini. Walaupun hanya 1 meter, walaupun hanya 1 sak semen, walaupun hanya 1 kaleng cat dan sebagainya, ada nama kita di sini. Ya, kita berharap Bapak Ibu juga ikut memberikan donasi untuk kelanjutan penyempurnaan merehab Masjid Raya Kanbaru ini. Masya Allah. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Karim, ampuni dosa-dosa kami seluruhnya. Ampunilah kami, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu, ya Karim. Ya Allah, putihkan seluruh catatan-catatan hitam di lembaran-lembaran kitab amal kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah masa lalu kami yang tak baik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang layak dan yang pantas untuk menjadi ahli surga-Mu. Ya Allah, berilah kami hidayah-Mu, tuntun kami dengan kasih sayang-Mu, tambahkan dan kuatkanlah iman di dalam hati, di dada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami termasuk yang sesat di akhir zaman. Lindungi kami dari menjadi pencinta syahwat dan maksiat di akhir zaman. Lindungi kami agar kami bukan termasuk orang-orang munafik, terjerumus dalam syirik, apalagi menjadi murtad di akhir zaman. Ya Allah, tegarkan dan sabarkan kami memegang erat agama ini, ya Allah. Tabahkan dan sabarkan kami, ya Allah. Dan hitunglah kami di sisimu sebagai orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kami. Ya Allah, berilah kami akhir hayat yang husnul khotimah. Berilah kami akhir hayat yang husnul khotimah. Berilah kami akhir hayat yang husnul khotimah. Lindungi kami dari su'ul khotimah. Ya Allah, karena sangat dekatnya petaka dan huru-hara besar sebentar lagi akan menimpa kami yang hidup di muka bumi, kami memohon kepadamu, ya Allah, tangguhkan kami, kuat dan kokohkan kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selamat dari segala petaka, bencana, huru-hara, musibah, fitnah yang akan Engkau datangkan sesaat lagi di dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami, selamatkanlah ayah, bunda dan keluarga besar kami, selamatkanlah seluruh sanak famili kami yang beriman. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, lindungilah para alim ulama kami keseluruhannya, ya Allah.
Selamatkan dan jaga, lindungi dan peliharalah para habaib kami ya Allah. Para syekh, para kiai, para ustadz, para da'i dan tokoh-tokoh masyarakat kami yang lurus dan istiqomah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, lindungi kami seluruhnya. Engkaulah sang maha pemberi perlindungan, Engkaulah sang maha pemberi penjagaan dan pemeliharaan. Engkaulah wali bagi kami seluruhnya. Ya waliyal mu'minin, ya waliyal mustad'afin, ya waliyal mazlumin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.